Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Seorang mahasiswa tewas terlindas truk di Maros. Perampok pria menyamar jadi wanita untuk merampas mobil milik pegawai bandara Sultan Hasanuddin. Maulid Nabi di Maros dimeriahkan dengan pawai perahu di Sungai Putih. Seorang mahasiswa pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di Jalan Trans Sulawesi Maros. Kecelakaan ini terjadi setelah korban menyenggol angkot yang tengah mundur. Video rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada Jumat siang. Terlihat seorang mahasiswa bernama Rahmat Kadri berusia 28 tahun menyenggol sebuah angkot yang tengah mundur. Korban pun terjatuh ke aspal dan langsung terlindas truk yang melaju dari arah berlawanan. Ironisnya, sopir truk melarikan diri pasca kejadian. Petugas Satgakum Polres Maros yang tiba di lokasi langsung evakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Jadi sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang dikendarai oleh korban bergerak dari arah Maros ke Makassar. Di tempat kejadian menabrak atau menyerempet sebuah mobil mikrolet yang berada di depannya, kemudian terjatuh. Setelah itu tertabrak oleh mobil truk. Sopir yang sempat meninggalkan lokasi usai kejadian kini telah diamankan polisi untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk truk yang dikemudikannya. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Antrean pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Polres Sidrap masih membludak hingga Minggu dini hari. Polisi terpaksa membagikan kupon antrean dan memberlakukan pelayanan hingga 24 jam untuk mengurai kepadatan. Pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu 2025 telah resmi keluar. Inilah yang membuat para P3K berduyun-duyun membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Salah satunya di Sidrap. Sudah beberapa hari terakhir, pembuat SKCK di Polres Sidrap membludak, bahkan hingga Minggu dini hari. Padahal polisi sudah membagikan kupon hingga 24 jam. Tak hanya para P3K yang antre, calon karyawan koperasi juga banyak mengurus SKCK. Bukan lagi sampai subuh, sampai pagi. Jadi untuk 2 hari ini, hari Jumat dengan hari Sabtu itu, mulai hari Jumat Sabtu itu 24 jam kami membuka pelayanan. Kami juga sudah bagikan antrian yang kami bagi menjadi 4 warna. Ada yang untuk hari pertama itu warna merah, warna putih untuk hari ini, besok kuning, dan lusa itu warna hijau untuk hari Senin. Jaringan internet yang kerap bermasalah dinilai memicu terjadinya antrean panjang pengurusan SKCK. Kendalanya pengambil SKCK ini sehingga membeludak ini karena kemarin kita dibagi antrian warna putih itu berlaku ini hari, merah kemarin. Sehingga merah kemarin belum selesai, sehingga hari ini warna merah diselesaikan dulu, baru lanjut warna putih, antrian warna putih. Hingga saat ini Polres Sidrap mengklaim telah menerbitkan sekitar 1.000 SKCK untuk pegawai P3K paruh waktu. Sedang jumlah pegawai P3K mencapai 2.500 orang. Suardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Panen biasanya identik dengan sayur dan buah-buahan, tapi di Sidrap ada tradisi unik, yakni pesta panen ketupat. Warga desa Buaye berebut ketupat yang sudah dibacakan doa oleh pemuka adat. Saat pemuka adat naik matojang dan mulai berdayun di ayunan berukuran besar. Di saat itulah warga desa Buaye Sidrap mulai bersiap berebut ketupat.
Sebagian warga percaya ketupat yang sudah didoakan para pemuka adat itu mengandung berkah. Sebenarnya makna daripada ketupat itu ya warga setelah mengumpulkan ketupat itu di rumah tokoh adat yang melaksanakan kegiatan padendang ini, maka ketika tokoh adat itu sudah melempar itu ketupat, maka untuk mendapatkan berkahnya masyarakat yang ada di sekitar sini itu berebutan untuk mengambil berkah daripada hasil panen. Tradisi yang digelar setiap tahun pasca panen ini sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan warga dalam bertani. Selain berebut ketupat, warga juga menggelar acara matojang alias berayun di ayunan besar dan mapadendang alias menumbuk menggunakan alu pada lesung panjang yang terbuat dari kayu. Acara mapadendang bahkan dilakukan non-stop selama 3 hari 3 malam dan hanya berhenti saat masuk waktu sholat. Kegiatan itu Pak, padendang dilaksanakan pada hari Kamis ya sekitar jam 2 sore sampai hari Sabtu subuh. Berarti non-stop itu Pak? Ya, boleh dikata non-stop pada saat, cuma yang stopnya itu pada saat waktu Isya, Maghrib, dan sebagainya. Waktu sholat lah. Ya. Tradisi matojang dan mapadendang merupakan tradisi masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat, serta sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berhasilnya panen padi di kampung mereka. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Perayaan Maulid biasanya banyak diisi dengan kegiatan pawai, tapi di Maros ada yang unik. Yang pawai justru puluhan perahu tradisional Jaloro. Perahu menyusuri Sungai Putih di tengah-tengah indahnya kawasan wisata Kars Ramang-Ramang yang mempesona. Wah, sungguh mempesona gerakan puluhan perahu yang menyusuri Sungai Putih ini. Warna-warni perahu beradu dengan keelokan kawasan wisata Kars Ramang-Ramang di Maros. Puluhan perahu ini bukan sedang berlomba, tetapi sedang pawai merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad. Ada 80-an perahu yang dihias indah bernuansa Maulid Nabi. Dan semuanya menyusuri sungai sejauh 5 km. Tak cuma warga lokal yang terpesona, wisatawan mancanegara pun terpukau dengan perahu-perahu Jaloro ini. Wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan khas bentangan Kars dan sungai yang sangat memukau. Setelah sampai di dermaga 2, seluruh warga turun dari perahu membawa bakul yang dibuat dari anyaman daun lontar untuk diikutkan dalam sebuah ritual. Setelahnya, bakul yang berisi makanan dan telur hias dibagikan ke pengunjung termasuk ke wisatawan mancanegara yang ikut dalam acara ini. Yes, we're very happy to be here, and it's an honor to be treated like this. And people from around here are so nice, and it's very nice to be here, and we're honored. Rencananya tradisi Maulid Perahu ini akan dimasukkan oleh pemerintah daerah sebagai agenda tahunan untuk lebih memperkenalkan Ramang-Ramang di level internasional. Tetapi Maulid ini dikemas dalam bentuk budaya, yaitu Maulid Jaloro. Dan ini sudah memasuki tahun ketiga dilaksanakan. Dan alhamdulillah saya selaku pemerintah daerah menyambut positif kegiatan ini karena lebih memperkenalkan lagi Ramang-Ramang ke dunia luar. Dan saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk memasukkan agenda Maulid Jaloro ini sebagai event tahunan. Selain bertujuan untuk melestarikan budaya, tradisi Maulid Perahu ini dilaksanakan sebagai ajang promosi wisata Ramang-Ramang yang tidak hanya memukau dari sisi pemandangan alam, tetapi juga sangat kaya akan nilai budaya dan adat istiadat. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.